Hai sahabat PPTV, kali ini kita akan bahas tentang film The Pursuit of Happiness. Film ini berkisah tentang penjual panci keliling yang ingin merubah nasib. Yang dibintangi oleh Will Smith. Orang berkulit hitam manis asal Amerika. Dan menghabiskan dana sekitar 55 juta dolar, pasti film ini seru. Yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Pintu teater telah dibuka. Para hadirin dipersilahkan menonton. Berlatar belakang di kota Francisco tahun 1981, di mana keadaan ekonomi saat itu sedang anjlok dan banyak pengangguran di mana-mana. Diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang mengantarkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak, atau lebih kita kenal dengan PAUD, yang padahal fungsinya bukan untuk itu. Ini adalah Chris Gardner. Dia merupakan seorang penjual alat pemindai kepadatan tulang semacam alat ronsen. Alat tersebut hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis Chris harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Namun nampaknya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena kebanyakan rumah sakit pasti sudah memilikinya. Padahal Chris sendiri harus membayar sewa rumah dan biaya penitipan anak. Maybe next quarter. It's possible. Istrinya sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jam kerjanya sangat padat. Itu sebabnya sang anak selalu dititipkan di PAUD tersebut. Bahkan, sang istri tidak pernah mengurus anaknya sama sekali karena harus lembur demi menutupi kebutuhan keluarga mereka. Di sisi lain, Chris terlihat sedang duduk sambil memainkan Rubik's Cube favoritnya dengan merasa sedikit putus asa karena belum menjual satu alat pun selama beberapa bulan, yang padahal itu adalah sumber penghasilan Chris satu-satunya. Pada esok hari, saat Chris sedang berangkat kerja, dia melihat seorang pria turun dari seekor mobil yang mewah. Chris pun menyapa dan sok kenal dengan pria tersebut, lalu bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Si pria menjawab, "Aku kerja sebagai pialang saham atau stockbroker dan tidak perlu kuliah untuk itu." Chris pun melihat mereka semua tampak bahagia dengan kehidupannya. Lalu dia bertanya dalam hati, "Kenapa aku tidak bisa tampak seperti itu?" They all look so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Saat di rumah, sesekali terjadi pertengkaran antara Chris dan istrinya karena permasalahan ekonomi tersebut. Apalagi saat Chris meminta istrinya untuk menjemput anaknya di penitipan anak karena Chris ingin melamar pekerjaan. That is what I am trying to do. What's the matter with you? Chris pun memberanikan diri untuk melamar sebagai seorang pialang saham, dan bodohnya, Chris menitipkan jualannya di seorang pengamen jalanan. Sehingga saat dirinya sedang wawancara, si pengamen tersebut membawa kabur alat tersebut. Masalah pun bertambah ketika pengurus tempat penitipan anak tersebut ternyata suka menonton acara TV drama dewasa seperti Suara Hati Seorang Istri tepat saat menjaga anak-anak. Sehingga hal tersebut membuat Chris merasa khawatir, dan sebagai seorang ayah, Chris ingin yang terbaik untuk anaknya. He could watch television at home. We're paying you $150. Anyway, you complain. I complain. Chris yang masih penasaran kembali melamar sebagai pialang saham di kantor lain. Si bos pun menerima lamaran tersebut dan akan menelepon jika ada waktu. Chris, and we'll call you if we want to sit down. Yes, sir. You have a great day. You too. Selesai dengan itu, secara kebetulan Chris melihat si pengamen tempo hari sedang membawa alatnya. Dia pun mengejarnya dan akhirnya bisa mendapatkan barangnya lagi. Hey. Hey, Mom. Saat di rumah, sang istri mengeluhkan Chris yang sudah beberapa bulan tidak menghasilkan uang sama sekali, yang padahal tabungan mereka makin menipis.
We're going to come out of this. Everything is going to be fine, all right? You don't trust me now. Whatever. I don't care. Untuk itu Chris kembali menemui si bos pialang saham yang tempo hari dia temui untuk kembali menanyakan tentang lamarannya. Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat di dalam mobil, Chris terus berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada si bos. Namun nampaknya, si bos terlihat sibuk sendiri dengan Rubik Cube-nya. Chris pun mengatakan, aku bisa menyelesaikannya. Dan ternyata benar saja, saat sampai, Chris bisa menyelesaikan semua sisi Rubik Cube tersebut. You almost had that one. I'm gonna get it. You're almost there. Good job. Goodbye. Excuse me, sir. What are you going, please? Just flip around. Namun saat akan pulang, Chris ternyata hanya memiliki sedikit uang yang tersisa di mana uang tersebut akan habis jika dibayarkan ongkos taksi. Untuk itu Chris memutuskan untuk kabur dan lari dari sana. Sialnya, saat Chris naik kereta, tangannya tersangkut di pintu kereta yang menyebabkan Chris harus merelakan alatnya tersebut. Saat akan pulang, Chris menelpon istrinya untuk meminta maaf karena tidak bisa menjemput anaknya di tempat penitipan anak. Namun istrinya sudah terlanjur kesal dan dia harus bolos kerja untuk menjemput si anak. Kekesalan tersebut membuat sang istri mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengemasi barang-barang dan pergi dari sana bersama anaknya. Chris pun secepatnya pulang ke rumah, namun anak dan istrinya sudah keburu pergi. Tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata itu adalah telepon dari si bos tadi. Berkat Rubik Cube yang tadi Chris selesaikan, membuat si bos tertarik untuk mewawancari Chris untuk dijadikan karyawan magang. Esoknya Chris bertemu dengan istrinya dan mengatakan untuk jangan pernah membawa anaknya seperti itu lagi. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Chris sangat amat menyayangi anaknya melebihi siapapun di dunia ini. Frederick was living with me! Oh, come on, let's go. Where's Mom? Just get your stuff. Are you happy? Because I'm happy. You're sleeping with me. You stay there. Saat di rumah, datanglah seorang pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa. Namun, Chris memintanya perpanjangan waktu dan untuk itu Chris harus mengecat rumah si juragan tersebut. I'll paint it myself. Alright, but... Alright. One leak. Saat mengecat, lagi-lagi Chris tertimpa kesialan saat dirinya harus berurusan dengan polisi karena kejadian taksi tempo hari. Untuk itu, Chris harus diinterogasi semalaman hingga dia kembali meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara. Esok harinya, Chris lupa bahwa ada wawancara untuk kerja di perusahaan si bos. Dan dengan pakaian lusuhnya, Chris tidak punya banyak waktu untuk ganti baju sehingga dia langsung lari dari kantor polisi menuju ke kantor pialang saham tersebut. Tiba di sana, sungguh terkejutnya para bos-bos melihat penampilan Chris. Mereka pun bertanya kepada Chris apa yang terjadi dan kenapa penampilannya seperti itu. Chris pun menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Dan justru hal itulah yang membuat Chris diterima menjadi karyawan magang di sana. Namun masalahnya, Chris tidak akan menerima gaji selama 6 bulan masa magangnya. Dan karena ini adalah kesempatan yang langka, Chris mau tidak mau harus memikirkan cara agar bertahan selama 6 bulan sampai dia menerima uang gajinya. Tiba di rumah, terlihat anaknya sudah tertidur pulas. Sang istri yang tidak tahan dan daripada terjadi pertengkaran terus-menerus, sang istri pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Tell him I love him, okay? Esok harinya Chris dan si anak pun keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk pindah ke motel dengan harga yang cukup murah. Hey, you know what today is? Yeah, What? Saturday.
Siangnya, Chris terpaksa mengajak anaknya pergi bekerja dengan menjual alat medis yang tersisa untuk bertahan hidup sementara. Saat menukarkan nota penjualan, si anak terlihat ingin sebuah coklat batang. Namun, karena dia tahu bahwa sang ayah tidak punya banyak uang, dia pun hanya terdiam. Tapi, Chris yang paham kemudian membeli coklat tersebut. Hari pertama bekerja, para karyawan magang tersebut diberikan sebuah buku besar untuk dipelajari. Si anak sendiri tetap dititipkan di penitipan anak yang penjaganya suka nonton drama ajab di TV. Hari-hari setelah itu, Chris lalui dengan pergi bekerja, kemudian menjemput anak, lalu pulang ke motel sampai-sampai mereka berdua terkadang tidur di bis. The 22 home. Suatu hari, Chris mendapatkan seorang klien yang akhirnya mau diajak untuk bertemu. Chris dengan cepat pergi ke sana, namun ada saja hambatannya. Salah satu atasan di sana pun meminta tolong Chris untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang kosong. Yang pada akhirnya Chris harus menerima kekecewaan saat tahu bahwa kliennya keburu ada urusan lain. Just missed him. Dengan semua kesialan dan kekecewaan itu, Chris masih bisa tertawa ketika bersama anaknya. Esok harinya saat hari libur, Chris kembali mengajak anaknya untuk menjual alat medis tersebut. Dan kebetulan, jalan tersebut melewati alamat klien yang kemarin terlambat untuk didatangi. Saat melewati perumahan tersebut, sang anak melihat rumah yang indah dan beberapa anak orang kaya yang sedang berlarian di sana. Saat berjalan, si anak mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonton pertandingan football yang diadakan hari ini. Namun, Chris tidak janji dan mengatakan insya Allah akan pergi ke sana jika pekerjaannya selesai. Tiba di rumah si klien, Chris pun meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin nonton football, si klien pun mengajaknya untuk pergi bersama karena kebetulan dia juga akan pergi ke sana. Saat pertandingan berlangsung, Chris pun mengungkapkan keinginannya untuk menawarkan investasi saham kepada si klien. Namun, saat ini si klien belum bisa melakukannya. Setelah melewati 4 bulan, Chris ternyata berhasil menjual beberapa alat pemindainya dan berhasil bertahan hidup dengan anaknya. Namun suatu hari, Chris mendapatkan surat penagihan pajak di mana semua uang dalam rekeningnya diambil secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga uang yang Chris miliki sekarang hanya tinggal $21 atau sekitar 200 ribuan lebih. Hal itu membuat Chris harus kembali berpikir keras untuk bertahan setidaknya 2 bulan ke depan sampai dirinya mendapatkan gaji. Saat ada seorang dokter yang tertarik membeli alatnya, justru alat pemindai tulang tersebut tidak berfungsi sehingga Chris benar-benar bingung mencari uang kemana lagi. I'll see you soon. Saat pulang ke motel, Chris lagi-lagi mendapatkan cobaan ketika melihat semua barang-barangnya tergeletak di luar dan kamar motelnya terkunci. Ternyata hal itu dilakukan oleh pemilik motel karena Chris telat membayar uang sewa. Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan tidur di dalamnya. Namun, saat kereta sudah terlanjur berangkat, membuat Chris dan anaknya harus terlantar di stasiun tersebut. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura mengatakan bahwa alat pemindai tersebut adalah mesin waktu. Dan saat tombolnya ditekan, mereka pergi ke zaman dinosaurus. Chris pun mendramatisirnya dengan mengatakan di sana banyak dinosaurus sehingga harus pergi ke toilet umum untuk bersembunyi. Yang padahal dia melakukan itu agar perhatian si anak teralihkan dan bisa tidur di sana. Chris pun menggunakan tisu toilet untuk alas tidur mereka. Bahkan semalaman Chris harus terbangun untuk menjaga pintu agar tidak ada orang yang masuk. Anjir, nggak tega sumpah di sini. Esoknya, Chris pergi ke sebuah tempat penampungan sementara yang khusus untuk menampung para tunawisma. Demi anaknya, Chris bahkan mengalami sedikit perselisihan dengan seseorang yang menyalip antriannya. Saat semua orang tertidur, Chris terus terjaga dan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat pemindai tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari buku pedoman pialang saham. Dengan semua yang telah dilaluinya, membuat Chris terbiasa melakukan semuanya dengan cepat dan efisien. Hal tersebut membuat Chris berkembang dengan cepat dibandingkan karyawan magang yang lain. Saat sore hari, Chris harus kembali ikut antrian untuk mendapatkan makan gratis dan tempat menginap.
Namun kali ini dia harus menerima fakta bahwa antrean sudah ditutup. Hal tersebut membuat Chris dan anaknya harus kembali menggelandang di luar sana. Untuk makan, Chris pun terpaksa mendonorkan darahnya agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk makan anaknya. Saat si anak sedang makan, dia melihat sebuah keluarga lengkap yang bahagia sedang tertawa bersama. Selesai makan, Chris pun memanfaatkan uang tersebut untuk membeli beberapa alat untuk memperbaiki alat pemindai yang tersisa. Karena jika dia bisa menjual alat pemindai terakhirnya tersebut, itu akan cukup untuk bertahan hidup selama 4 minggu ke depan. Dan setelah mendapatkan uang dari penjualan alat pemindai terakhirnya, akhirnya Chris tidak perlu lagi mengantri di tempat penampungan tersebut. Karena dia dan anaknya bisa tidur lebih nyaman di sebuah motel. Hari ini adalah hari terakhir Chris sebagai karyawan magang. Tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan si bos besar. Di situ si bos pun mengatakan bahwa selama 6 bulan ini Chris melakukan pekerjaannya dengan baik dan cepat, sehingga untuk itu Chris dijadikan karyawan tetap dan besok dia sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. Good luck, Chris. Thank you. This little part is called happiness. Saat pulang, Chris langsung memeluk anaknya dengan erat. Dan pada tahun 1987, Chris Gardner mendirikan firmanya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sekarang. Sultan dan Sultin yang mau nyawer, link ada di deskripsi.